It's Moji. Hai, selamat pagi Moji Bani. Kabar duka datang dari jagat musik dunia. Musisi kenamaan Tony Bennett meninggal dunia pada Jumat kemarin. Dilansir dari People, kabar duka ini disampaikan oleh perwakilannya kepada pihak media. Tidak disebutkan penyebab kematian mendiang, namun diketahui bahwa Tony Bennett sudah cukup lama menderita penyakit Alzheimer. Sama saya Dot Fidiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita awali Moji Pagi hari ini dari kasus peredaran video asusila. Polisi terus menyelidiki kasus ini yang diperankan oleh seorang wanita tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, termasuk wanita yang ada di dalam video tersebut. Diduga melecehkan penumpang wanita di gerbong KRL Komuter Line, seorang pemuda ditangkap petugas keamanan stasiun Buaran, Jakarta Timur. Terduga pelaku langsung diserahkan ke Polres Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut di Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kita ke informasi lainnya, warga Huta 1 Nagori, Seribu Asi, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, digegerkan dengan tewasnya seorang balita berusia 1 tahun yang awalnya dianggap hilang oleh keluarganya. Jasad balita itu ditemukan tak bernyawa di parit, tak jauh dari kampungnya. Dua kubu dari sebuah organisasi buruh bentrok di kawasan pergudangan Pekanbaru Riau. Bentrokan dipicu dualisme kepengurusan organisasi yang sudah berlangsung 1 tahun terakhir. Polisi terus berupaya membongkar kasus penjualan ginjal jaringan internasional. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Polisi terus mengembangkan kasus penjualan organ ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja. Usai menetapkan 12 tersangka, termasuk oknum polisi dan petugas imigrasi. Kini aparat membekuk perekrut pendonor ginjal. Seorang pria di Medan, Sumatera Utara terekam CCTV mencuri pakaian dalam. Warga resah karena kasus pencurian pakaian dalam sudah terjadi berulang kali. Rukun tetangga tidak hanya sebatas soal administrasi Moji Padi, tapi rukun antar tetangga dan kompak bisa mencegah tindak kriminalitas. Kejadiannya di Jakarta, sekelompok warga bekerja sama mengepung maling motor di berbagai jalan masuk di permukimannya. Aksi ini pun mendapat apresiasi dari kepolisian. Di informasi lainnya, unjuk rasa mahasiswa dan warga menolak penangguhan seorang tahanan kasus penggelapan mobil berakhir ricu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi yang digelar di depan Mako Polres Goa ini adalah buntut dari tersebarnya informasi terkait polisi yang menangguhkan penahanan tersangka penggelapan. Unjuk rasa digelar sejumlah warga di kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, Jawa Timur. Dalam aksinya, warga memprotes dugaan adanya pungutan liar atau pungli yang melibatkan perangkat desa. Ya, Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi seorang warga tewas terperosok jembatan yang rusak. Kami hadirkan informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Moji Pagi, jembatan yang rusak parah di Serdang Bedagai, Sumatera Utara memakan korban jiwa.
Seorang pejalan kaki yang hendak melewati jembatan terjatuh ke dalam sungai dan meninggal dunia. Setelah sempat heboh istri yang kabur usai hari pernikahan, kini ada lagi calon pengantin pria yang tiba-tiba menghilang 3 hari menjelang akad nikah. Karena undangan sudah terlanjur disebar, pernikahan pun tetap dilanjutkan. Pengantin pria digantikan kakaknya. Kita ke informasi lainnya, telur, makanan rakyat yang harusnya murah meriah, kini harganya ternyata makin tidak bersahabat. Telur pecah pun menjadi incaran warga. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengungkap kriteria calon pendampingnya dalam Pilpres mendatang. Siapakah kira-kira sosok yang memenuhi kriteria ini? Berikut informasi selengkapnya. Berikutnya kita ke informasi mancanegara. Terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik selama 3 bulan, seorang pelaut dan anjingnya berhasil diselamatkan. Sang pelaut bertahan hidup dengan memakan ikan mentah dan minum air hujan. Setelah ini kami ajak Anda menikmati kuliner khas Garut, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Kita ke informasi kuliner. Nah, Moji Pagi, siapa nih pencinta daging kambing? Nah, Anda harus coba olahan daging domba. Banyak yang bilang mirip, tapi daging domba ternyata memiliki tekstur yang lembut dan yang pasti tidak bau perengus seperti daging kambing. Nah, seperti apa ya kelezatannya? Berikut liputannya. Nasi cobek yang dicampur dengan ikan teri Medan dan disantap dengan sambal daun kemangi cocok nih jadi pilihan santap siang Anda. Apalagi pilihan lauknya adalah ayam atau ikan yang diselimuti telur kocok. Kita ke informasi berikutnya, ada informasi seputar teh bubuk hijau atau matcha ternyata bisa dikreasikan menjadi aneka minuman dan makanan. Nah, hal ini yang menginspirasi pengelola kafe di Jakarta Selatan yang sengaja menyajikan menu serba matcha di restorannya. Kalau mau yang segar-segar ada juga nih. Tak seperti rujak pada umumnya, rujak yang satu ini menggunakan bunga kecombrang dan buah lobi-lobi sebagai bumbu utamanya. Perpaduan cita rasa manis asam aneka buah membuat rujak yang satu ini diburu banyak orang. Dari Jakarta, sekarang kita icip-icip kuliner di Jawa Timur nih. Kalau jalan-jalan ke suatu daerah, kurang lengkap ya rasanya kalau tidak membeli camilan khasnya. Di Jombang, Jawa Timur, ada jajanan berondong gabah ketan yang sudah dikenal sejak era 80-an. Dan setelah ini, kami ajak Anda melihat upaya pelestarian budaya Jawa di kawasan Candi Borobudur. Moji Pagi, segera kembali. Saya Dr. Diadi masih menemani Anda dalam Moji Pagi. Berawal dari keprihatinan masa depan anak-anak di desa sekitar kawasan Candi Borobudur yang minim literasi dan mulai hilangnya budaya dan tradisi Jawa di masyarakat, membuat Galuh Larasati mendirikan sekolah kasih iCare. Lalu seperti apa perjalanan Galuh Larasati dalam membangun sekolah kasih iCare? Simak tayangannya berikut ini. Dari Magelang, kami ajak Anda ke Belitung. Bicara soal Belitung, biasanya yang langsung terpikir adalah pantainya, film, atau mungkin seafoodnya. Nah, tapi tahukah Anda kalau di sana juga ada sawah apung dan juga keramba di bekas lahan timah? Kita lihat liputannya berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya, dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah tidak hanya terkenal dengan kopinya. Di tempat ini Anda bisa berkemah ditemani dengan hawa yang sejuk dan juga pemandangan danau laut tawar yang memesona. Di informasi cuaca pagi ini seluruh wilayah ibu kota diperkirakan akan cerah berawan
Di siang hari, mayoritas wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah, sementara pada malam hari, cuaca akan kembali cerah berawan. Berikut perkiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Saksikan pertandingan CV League antara Filipina versus Thailand pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda mendukung timnas Indonesia yang hari ini melawan Vietnam pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji dan video. Anda juga bisa menyaksikan pertandingannya secara langsung di Padepokan Bola Voli Sentul Bogor, Jawa Barat dengan membeli tiket di website resmi pbvsi.org.id. Mojibadi saksikan pula pertandingan semifinal Volleyball Nations League sektor putra. Jepang versus Polandia hari ini pukul 9:45 malam, serta Amerika Serikat kontra Italia besok pukul 12:45 tengah malam waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Ya, dan berakhir sudah kebersamaan kita kali ini dalam Moji Pagi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Nur Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.